Ya. Tapi poin saya adalah berhentilah Mahkamah Konstitusi untuk menulis pasal-pasal. Jaga judicial review. Anda cukup sampai pada titik menerima atau menolak. Kalau menerima adanya judicial review, kembalikan kepada DPR. Biar DPR yang menulis undang-undang. Jangan Anda menulis. Pada hari ini seolah-olah kita punya dua lembaga yang menulis undang-undang. Satu Mahkamah Konstitusi, dua DPR. Kalau saya ditanya siapa yang salah, pasti MK. Karena MK itu wilayahnya yudikatif. Dan kalau kita bicara konstitusi, maka jelas-jelas tidak ada tugas yang namanya Mahkamah Konstitusi itu membuat undang-undang. Nggak ada itu. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diatur oleh konstitusi, ya, kemudian pembubaran partai politik, ya, lalu sengketa pemilu, dan kalau ada kesalahan dari presiden wakil presiden, memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh DPR. Begitu. Jangan keluar daripada itu. Menurut saya itulah pangkal masalahnya. Sekarang ini kita jadi bingung, kita jadi galau. Karena Mahkamah Konstitusi terlalu lama kebablasan, terlalu lama praktek. Itu harus dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan dalam kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Gonjang-ganjing tentang keputusan MK mengenai pilkada sudah berakhir untuk sementara, yaitu bahwa DPR sudah mengalah kepada masyarakat, kepada akademisi, dan kepada partai yang merasa dirugikan, yaitu PDI Perjuangan yang tadinya tidak bisa mengusung calonnya karena ambang batas 20%. Sekarang untuk Jakarta 7,5%. Dan partai yang tidak punya kursi di DPRD juga bisa mengusung asal 7,5%, jadi bisa berkoalisi. Dan seperti halnya Partai Buruh yang dengan sangat keras ikut demo, yang membuat saya bingung, padahal tidak ada yang dirugikan bagi Partai Buruh, tapi Partai Buruh ikut demo mungkin karena sedang promosi, karena ingin untuk mengusung Anies, jadi ikut terjun di situ sambil promosi, kira-kira begitulah. Dan yang jelas kalau semangatnya luar biasa ya PDI Perjuangan, karena supaya bisa ikut pilkada di Jakarta. Nah, itulah politik yang akhirnya DPR lebih banyak mengalah lah, bukan mendengarkan suara rakyat, tapi lebih mengalah daripada chaos Indonesia. Itu huru hara, kasihan polisi-polisi yang jaga, itu sudah luar biasa dedikasinya bagi polisi Indonesia yang dilemparin batu sampai gedung DPR dirobohkan oleh demonstran yang memakai jaket alma mater. Karena itu yang buat huru hara itu mahasiswa atau masyarakat atau penyelundup, tidak tahu. Karena yang memakai jaket alma mater sudah di lapangan seperti itu belum tentu mahasiswa, bisa aja penyusup. Jadi memang untuk mahasiswa yang demo, memang saya selalu sejak dulu memperingatkan hati-hati terhadap penyusup. Karena apa? Tujuan luhurnya para mahasiswa, dosen-dosen, profesor-profesor dari akademisi bisa disusupi oleh orang-orang yang ingin membuat chaos Indonesia. Karena apa? Indonesia itu kan negara yang menggiurkan, negara yang kaya raya sebenarnya, dan itu menjadi santapan yang menarik bagi negara-negara lain untuk bisa menguasai Indonesia. Jadi waspadalah wahai rakyat Indonesia, jangan mau diadu domba. Jadi begitu. Kembali ke PDI Perjuangan, setelah dapat mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur kadernya sendiri tanpa koalisi,
Banyak wacana atau lebih tepatnya isu ya bahwa PDI akan mengusung Anies Baswedan. Nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lihat tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Jadi begitu apa aspirasi rakyatnya pasti didengar lah kalau partai apalagi sekaliber Megawati tentu akan mendengar. Tapi yang perlu dicatat begini, bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai kader, partai berideologi, ideologinya adalah nasionalis. Sejak saya remaja sudah ikut kampanye, jadi saya tahulah begitu. Partai kader. Jadi mengandalkan kader. Untuk jadi ketua DPP saja di PDI Perjuangan itu tidak mudah. Butuh dedikasi. Butuh pengorbanan. Sehingga akan bisa menjadi ketua DPP. Contohnya Ahok. Ahok berjuang untuk PDI Perjuangan dengan dedikasinya. Dengan sampai dicaci maki oleh rakyat. Sampai di penjara. Karena dituduh penistaan agama, sampai sekarang masih setia kepada PDI Perjuangan. Makanya baru tahun ini diangkat jadi ketua DPP di PDI Perjuangan. Banyak kader-kader yang lain baru tahun ini diangkat jadi ketua DPP. Dewan Pimpinan Pusat adik-adik Jakarta. Jadi begitulah konsepnya PDI Perjuangan. Ya, sekarang tiba-tiba ada yang mengusulkan Anies untuk diusung PDI Perjuangan. Pertanyaannya sederhana. Sejauh mana loyalitas Anies Baswedan terhadap PDI Perjuangan? Sejauh mana loyalitasnya? Itu yang penting. Untuk semua partai yang dibutuhkan adalah loyalitasnya, apalagi di PDI Perjuangan. Walaupun loncat dari PDI Perjuangan, PDI tidak masalah. Tapi selama ada di PDI Perjuangan, loyalitasnya itu selalu dipertanyakan. Makanya seberapa besar loyalitas Anies Baswedan? Tentu Megawati dan pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan akan melihat Anies dari peristiwa Prabowo. Sewaktu Anies diusung oleh Prabowo dan ada janji tertulis selama
Prabowo akan menjabat atau maju untuk Pilpres, pemilihan calon presiden, Anies tidak akan maju sebagai calon presiden. Apa yang terjadi? Anies tetap maju. Orang akan mempertanyakan janji maupun kesetiaan. Itu yang penting di dalam sebuah partai. Makanya pertanyaannya, akankah PDI Perjuangan mengusung Anies? Kalau bagi saya, analisis saya, kalau PDI Perjuangan mengusung Anies untuk Jakarta, punya risiko besar di nasional. Pemilih nasional, pengikut-pengikut tentu akan marah. Karena banyak yang teringat bagaimana perilaku Anies Baswedan sewaktu berhadapan dengan Ahok yang waktu itu diusung oleh PDI Perjuangan. Rakyat tidak akan lupa itu. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Beranikah PDI Perjuangan demi Jakarta mengorbankan secara nasional? Kita tunggu kontestasi pilkada yang semakin ramai ini. Luar biasa dinamika perpolitikan di Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.